guys, ketemu saya dengan Lena Wang. Sorry ya, saya baru sempat update di YouTube. Kebetulan saya sendiri barusan kelar dari COVID-19. 1 minggu, puji Tuhan 1 minggu sudah sembuh ya. Mau bikin cerita singkat dan juga sharing pengalaman gua pribadi ya. Tanggal 12 Mei saya berasa ada yang nggak enak nih, ada yang kayak sedikit ganjel di tenggorokan, tapi saya sendiri nggak batuk ya, nggak batuk, nggak pilek, nggak mencret, nggak panas, nggak diare, nggak sesek. Cuman sebelum tanggal 12 itu badan gue berasa nggak enak. Nah, gue pikir udah terbiasa sih ya, kayaknya kayak momen sih ya, kayak nggak enak badan gitu. Kayak linu-linu di belakang sambil dikerokin, pijet, hilang. Biasanya begitu. Tapi selang berapa hari kemudian kok begini lagi. Gue mikir kenapa nih di badan gue gitu ya. Tanggal 12 malam seperti yang gue ceritakan, di tenggorokan ada gak enak, ada ganjel. Akhirnya gue runding sama my husband. Ternyata dibilang udahlah coba deh tes aja. Gue juga mikir tes, tapi maju mundur nih. Berani nggak nih gue mau tes? Ntar kalau hasilnya jelek gimana? Udah pokoknya di sini tiung berkecambuk antara iya dan tidak. Akhirnya tanggal 13 siang gue memberanikan diri pergi ke rumah sakit deket rumah gue. Udah kita di poli screening di sana. Akhirnya gue ambil paket yang komplit waktu itu. Ada tes lab yang isinya apa? Saya lupa tuh isinya apa. Trombosit, leukosit, apalagi gitu ya, pokoknya lab darah, terus sama torak, foto ronsen paru, 1 rapid test, terus yang terakhir swab. Swabnya nggak bisa dilakuin tanggal 13 karena posisi waktu itu saya kesana siang. Swabnya tuh harus pagi sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, pada hari itu juga saya hasilnya udah tahu, tanggal 13 saya nunggu di sana sore ya kayaknya ya. Saya lupa tuh sore jam berapa, sekitar jam 3 jam 4 hasil tesnya saya pertama rada bingung kok terakhir kok lama banget ya manggil saya. Hasil tesnya kadang 1 jam. Pertama susternya nemu pakai baju biasa, habis gitu nemuin saya kok pakai baju APD, habis gitu saya ditaruh di tempat yang kayak tertutup gitu tuh, ranjangnya kayak tutupan gitu. Waduh nih jangan-jangan saya udah positif gitu kan. Akhirnya dikasih tahu sama susternya, Bu, ini hasil parunya bagus, tes ronsennya bersih semua, terus hasil labnya bagus, hanya hasil tes yang rapidnya itu IgM reaktif. Nah dari situ saya kaget. Akhirnya dokternya cek saya segala macam, saya dikasih antibiotik karena saya bilang di tenggorokan nggak enak, lagi ada yang ganjel. Ya udah, akhirnya besoknya saya tes swab dengan harapan swab saya negatif. Karena terus terang banyak sekali teman-teman saya di sini yang mengalami ada yang rapidnya positif, swabnya negatif. Ada begitu juga yang rapidnya positif, tapi swabnya katanya ada yang negatif. Sebaliknya, jadi kita belum tahu pastinya. Saya cuma berpikiran kalau kita rapid berarti imun tubuh kita turun, artinya ada virus yang masuk, entah itu virus apapun ya. Yang saya tahu, yang saya pelajarin sih selama ini begitu. Saya berpikiran mudah-mudahan swabnya negatif. Sambil menunggu hasil swab yang kurang lebih katanya 7 sampai 14 hari. Ya cemas gimana gitu loh. Sambil nunggu hasil swab jadi, sebelumnya tuh saya tes sendiri di hari ke-7. Tanggal 13 hasil saya reaktif, tanggal 20 saya tes sendiri di rumah rapid, hasilnya negatif. Memang kondisinya waktu itu sudah membaik, jadi hari kedua dikasih obat sama dokter, antibiotik sebenarnya udah baik sih, tapi tetap saya harus minum obat. Di samping itu ada vitamin yang memang harus saya minum, contohnya vitamin C, vitamin D3, vitamin E, dan vitamin B kompleks yang 1 hari sekali semua, tiap pagi saya minum. Tanggal 20 saya lihat hasil tesnya bagus kan, sudah kasarnya sudah negatif. Tanggal 21 saya dapat berita buruk, katanya hasil tes saya positif.
sempat drop juga sih waktu itu. Tapi saya mikir, enggak lah, saya kan nggak ada gejala yang aneh-aneh kayak orang lain. Saya pasti bisa sembuh. Apalagi zaman sekarang kalau kita sakit COVID kan udah tanda kutip nih. Tetangga bisa ngejauhin kita, teman bisa ngejauhin kita, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, teman-teman saya banyak yang aware, banyak yang peduli sama saya, banyak yang care. Jadi saya bisa normal, kasarnya ya kayak pada umumnya lah. Pada saat saya dikasih tahu rumah sakit kalau nanti ibu hasil tes swabnya positif, saya harus rawat inap di rumah sakit. Pada waktu tanggal 13 saya sudah tahu hasilnya ada reaktif COVID, langsung saya antisipasi nih, saya karantina mandiri di rumah. Kamar saya sendiri, suami pindah ke sebelah. Terus saya sendiri, mulai dari tempat makan, tempat minum, tempat sendok, semua tidak campur dengan orang lain. Bahkan di kamar saya sendiri ada tempat untuk cuci piring, cuci semuanya. Saya sendiri yang lakukan. Begitupun kalau dengan makanan, saya suruh suster yang di rumah sediakan makanan di depan pintu. Jadi ada meja. Kalau makanan sudah siap, diketok, saya ambil. Di rumah semua, orang rumah hari itu juga saya tes semua dengan rapid, hasilnya negatif. Puji Tuhan negatif semua. Nah setelah itu mulai setelah sudah negatif semua, orang semua harus pakai masker full walaupun di rumah. Kalau dulu kan kita kadang kalau di rumah nggak mau pakai masker ya, kalau keluar pakai masker. Tapi sejak kejadian saya itu semua orang rumah pakai masker. Mulai dari saya sendiri juga, di kamar pun tidur saya pakai masker. Padahal saya mikir, kok bisa sih kamu, saya ada teman-teman yang bilang nih, kok lu kan sudah aware banget masalah COVID ya, kenapa kok bisa kena? Nah itu dia yang saya heran, saya dari awal sudah aware masalah COVID. Sebelum COVID masuk ke Indonesia, saya sendiri pun sudah antisipasi, pakai disinfektan, saya semprot sekeliling rumah. Apalagi dulu ada bibi saya yang umurnya 96 tahun di sini. Mau kita keluar, kita masuk pasti disemprot nih badan. Saya bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, di tempat kerja nih kata orang, mungkin lo di tempat kerja. Enggak juga sih ya. Karena apa? Di tempat kerja saya juga sudah aware juga. Saya kasih plastik tuh penahan. Ada orang datang nggak pakai masker, saya langsung kasih masker. Udah gitu langsung saya bikin semprotan disinfektan sendiri kan di toko. Jadi bisa nyemprot. Terus untuk cuci tangan di luar sudah saya sediakan. Untuk hand sanitizer ada. Pokoknya komplit full. Terus gimana dong lu ketularnya? Kok bisa ketular? Balik lagi ke laptop. Saya sebelum ada COVID pun juga saya selalu minum jamu ya, yang katanya temulawak, jahe, merica, apa kek. Sebelum ada COVID itu saya sudah rajin minum itu. Kok bisa ya? Setelah saya pelajarin mungkin 80% saya tertularnya di rumah sakit. Bisa jadi karena waktu itu tanggal 1 Mei bibi saya masuk rumah sakit di ICU. Tanggal 1 Mei sampai sekitar tanggal 8 kalau nggak salah ya, kalau nggak tanggal 7. Saya ada di rumah sakit. Jadi riwariwi saya dari rumah ke rumah sakit, satu hari bisa 3-4 kali saya bolak-balik rumah sakit. Selama di sana saya juga pakai maskernya 3M, bukan masker biasa, bukan masker kain, masker 3M dan masker boleh dibilang paling minim saya pakai masker Evo ya, yang penting medis, 3 layer. Kok bisa lu berpikiran kena di rumah sakit? Bisa jadi waktu itu saya pergi makan sambil nunggu dokternya sekitar 1 jam. Saya ada di kafe rumah sakit, saya buka masker. Padahal waktu saya mau makan, itu meja makan sudah saya semprot. Saya mau pegang sendok segala macam, saya juga mesti pakai hand sanitizer, dibersihin semua. Saya nggak tahu lagi. Mungkin juga waktu itu imun saya drop. Saya nggak tahu lagi ya. Ada di mana? Yang pentingnya saya tertular. Jadi harapan saya buat kalian yang memang kelihatan belum ada gejala tapi ada gejala dikit saja, tolong lebih aware lagi. Contohnya ya dirapid dulu. Kalau misalkan mau yang lebih lengkap langsung ke rumah sakit. Jadi apa ya, kita bukan kayak saya begini nih.
Kalau kita nggak aware bisa sekitar saya bisa kena semua. Apalagi dengan saya sendiri orangnya yang nggak bisa diem, yang jalan mulu kemana-mana. Dari dulu selama ada COVID pun saya tetap kerja. Mungkin ini juga tanda supaya tubuh saya istirahat juga. Pemberitahuan pada saya, ting tong lu harus stay di rumah, stay at home. Nah, itu yang saya lakukan, stay at home sampai saat ini. Sekalipun saya sudah ketahuan negatif, tapi saya tetap antisipasi, jaga diri supaya saya takutnya nih masih ada yang lengket di badan saya gitu loh, ntar orang lain yang ketularan. Apa yang gue lakukan selama masa karantina? Ada yang bilang boring segala macem, maybe yes, maybe no. Yang pasti kita harus berpikiran positif, jangan mikir aneh-aneh selama masa karantina, dan dukungan dari lingkungan, dari sekitar yang kasarnya nggak jijik sama kita, yang kayak kita ini virus apa. Kalau yang saya lakukan tiap pagi bangun tidur, saya bersih-bersih kamar, saya semprotin dengan Dettol semua, dibuka supaya jangan matahari masuk. Dan kebetulan kamar saya ini dapat matahari pagi yang bagus. Teras saya lebar di depan. Yang saya lakukan setelah bersih-bersih itu, jam 7 pagi saya berjemur. Saya berjemur matahari sampai jam setengah 11. Mungkin kalian mikir nih anak gila nih lama banget, apa nggak boring atau gimana? Ya lakukan hal-hal yang fun. Contohnya saya punya peliharaan kura dan lain-lain, iguana, jadi buat nemenin saya di teras. Selama saya iseng-iseng aja, selama saya berjemur, saya coba membantu banget. Saya bukan promosi ya, salah satu minyak saya pakai minyak putus di leher sini sampai belakang, sampai ke bawah, sampai semua jari kaki segala macam saya pakai itu. Saya campur dengan minyak 9 mutiara, saya gosokin semua. Kita berjemur pakai pakaian yang seksi di teras sampai benar-benar ini kayak sudah hitam semua nih kulit saya. Memang setelah berjemur terus terang badan saya jadi ringan, keringat keluar. Yang membedakan kenapa saya bisa bilang rada enak ya, dari dulu saya ngajar di tempat gym segala macem, walaupun ngajar beberapa kelas, saya keringat saya yang keluar cuman ya netes-netes biasa gitulah. Itu kemarin nggak kayak sebiji jagung tuh keluar semua, banyak banget. Itu yang saya lakukan. Terus apalagi yang gue lakukan? Makanan seperti biasa lah, normal, tidak ada pantangan. Tapi saya selalu mengusahakan telur pagi 2, malam 2, kuningnya buang monggo. Pagi saya jus alpukat, malam karena udah kebiasaan ya saya minum jus apel sama strawberry. Jam siang-siang cemilan saya apa? Saya kayak kiwi, tapi minuman saya pakai jeruk lemon panas ya. Nggak lupa di kamar pasti saya sedia termos yang nancep 24 jam. Jadi nggak ada kalimat minum air dingin, supaya apa? Enak, lega tenggorokan. Itu yang saya lakuin. Terus jangan lupa minum vitaminnya pagi hari. Itu aja. Ada yang bilang kalau sesek, ini saya dapat berita dari teman saya sih ya, kalau sesek kita pakai air panas ditambah eukaliptus, kita hirup. Itu banyak yang banyak yang memang ampuh. Terus yang saya lakukan kalau waktu pas mandi ditanyain, kalau dulu kan mandi jorok nih sekitar sehari paling cuma 2 kali. Sekarang mah kalau kita ini bisa sehari 3 kali mandi, bahkan berendam. Kalau memungkinkan, kalau saya nih air yang mau saya pakai, saya selalu kasih Dettol. Kalau bosen sama Dettol, saya pakai garam. Jadi buat berendam di rumah, garam ya terserah lo, orang mau beli garam spa atau garam dapur. Jadi saya siramin aja, habis gitu baru dibilas lagi. Itu yang saya lakukan. Terus melakukan kegiatan seperti biasa lah. Ya sosmed, saya nggak suka drakor, saya paling lihat TV, sosmed. Kadang malam hari yoga lah atau meditasi, pokoknya yang stay positif lah, jangan mikir yang aneh-aneh gitu loh. Jadi please kalau misalkan ada teman kalian, keluarga, kerabat, jangan tambah dizolimin ya. Jadi kalian harus merangkul erat supaya merasa apa? Ini penyakit bukan penyakit yang memang nggak terlalu kita buat parnoin ya, tapi memang kita harus hati-hati. Jadi bisa lebih berpikir nggak apa-apa nih, gue bakal sembuh, gue bakal. Harapan saya buat kalian semua yang ada di luar, sekarang kan memang katanya mau memulai new normal life. Saya harap juga jangan terlalu
jangan terlalu di loss, juga kita jangan terlalu parno-parno sendiri. Cuman lebih aware lagi, contohnya ya jaga jarak. Kita harus bawa peralatan perang, tisu basah, tisu kering, terus masker jangan lupa, selalu cuci tangan, disinfektan segala macam. Itu yang saya minta, yang dari kesiapan kita. Yang kedua, saya harap kalian yang ada semacam gejala yang sekitarnya tidak masuk akal di tubuh kalian, please lebih aware lagi. Salah satu caranya ya rapid test dulu. Misalkan kalau lagi memang ada yang gratis, monggo gratis dulu. Tapi kalau yang bisa supaya tidak terlambat, boleh kalian tes lab yang komplit di rumah sakit manapun juga. Karena itu benar-benar sangat membantu. Oke. Stay positive, stay healthy.